Apakah Anda pernah sadar bahwa setiap pengeluaran itu akan membuat kamu semakin miskin atau semakin kaya? Banyak orang berpikir, wah pengeluaran itu pasti akan membuat duit kita berkurang. Jangan salah. Video ini akan membahas tuntas secara sains mengapa justru pengeluaran itu akan membuat kamu semakin lama semakin kaya. Dalam video kita kali ini, bahwa semakin besar pengeluaranmu akan membuat kamu, harta kekayaanmu, asetmu semakin kaya. Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Nah, video kita kali ini membahas tentang 4 jenis pengeluaran yang akan membuatmu semakin kaya. Wow, kok bisa? Nah, saya pernah membuat sebuah video tentang 3 jenis uang misterius. Semakin Anda pakai uang itu, justru Anda akan semakin kaya raya. Nah, itu Anda silahkan tonton video saya yang pernah saya buat beberapa tahun yang lalu. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 4 jenis pengeluaran. Sekali lagi, bukan nabung ya, tapi justru pengeluaran, tapi malah akan membuatmu semakin kaya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengeluaran untuk pekerjaan Anda. Nah, jadi gini ya, artinya sadar atau nggak sadar, namanya bisnis itu Anda pasti butuh yang namanya iklan. Anda juga pasti butuh biaya marketing, biaya budget, biaya promosi. Jadi pekerjaanmu itu apa? Kalau misalkan kamu seorang interior designer, ya kamu tentu butuh peralatan yang baru. Kalau Anda hotel, ya Anda perlu revisi kamar-kamar menjadi lebih fresh dan lebih baru. Kalau kamu produsen, ya kamu perlu mesin-mesin yang baru. Nah, ini pengeluaran untuk mengupgrade pekerjaan kamu, jelas. Nah, ini akan membuatmu lebih kaya. Kalau Anda nggak upgrade, Anda akan ketinggalan sama kompetitor, jelas itu. Jadi untuk pekerjaan semakin kamu keluarkan hasilnya, semakin besar usahamu. Misalkan kalau kamu hari ini memasarkan produk, ya kamu harus mengeluarkan budget untuk iklan. Bayar influencer kali, bayar endorse kali, itu akan membuat, saya rasa bisnis apapun pasti ngiklan ya. Entah itu ngiklan di televisi, di majalah, di sosial media, intinya Anda harus punya budget untuk iklan. Nah, iklan itu pengeluaranmu untuk pekerjaan kamu, biaya advertising gitu loh ceritanya. Nah, dari sini itu akan membuat bisnis kamu akan semakin lama semakin besar. Saya kasih ilustrasi di sini. Nah, jadi sebagai contoh, misalkan bisnis kamu tidak upgrade, apa yang terjadi? Bisnis kamu akan ketinggalan, omset turun, PHK, dan hilang. Ini adalah sebuah konsekuensi ketika Anda tidak mau membuat biaya pengeluaran untuk membuat bisnis kamu tetap stay. Oleh sebab itu, bisnis kamu kalau mau upgrade, ya kamu harus mengubah skema atau model bisnisnya. Nah, yang kedua adalah pengeluaran untuk ilmu. Nah, mungkin bagi sebagian besar orang merasa, buat apa saya ikut seminar? Buat apa saya baca buku? Buat apa saya mengikuti Zoom webinar zaman sekarang? Kelas-kelas online. Saya pastikan bahwa pengeluaran untuk ilmu ini itu sangat-sangat fatal kalau Anda tidak mengikutinya. Tapi Anda wajib. Kenapa? Di zaman sekarang ini banyak soft skill yang bisa Anda dapatkan meskipun tidak di tempat kuliah. Saya yakin banyak orang nanya sama saya, Pak Chandra, saya ingin ikut seminarnya Pak Chandra. Tunggu, saya mungkin nggak lama lagi, saya juga ada satu seminar namanya Yes I Can Seminar, atau saya mengadakannya di komunitas saya, komunitas Yes. Tetapi banyak orang ingin mengikuti seminar saya. Mungkin saat ini saya tidak punya platform khusus, tapi saya bersedia mengajar di beberapa tempat yang mungkin nanti saya akan menjadi narasumbernya. Nah, tunggu aja tanggal mainnya. Jadi apa yang paling mahal? Yaitu ketidaktahuan. Contoh, saya mau perbaiki listrik, saya panggil tukang. Nah, kenapa jasa tukang itu mahal? Satu kali perbaiki listrik 300.000 contohnya. Ya karena harga ketidaktahuan itu mahal. Saya perbaiki air contohnya di rumah. Saya nggak mengerti, saya panggil tukang air. Sekali perbaiki begini, saluran begini, jasanya 300.000. Saya perbaiki pagar contohnya, saya nggak mengerti. Nah, itulah sebab harga ketidaktahuan itu memang cukup mahal. Oleh sebab itu, mau nggak Anda mengcover biaya ketidaktahuan itu, yaitu pengeluaran untuk ilmu. Ini pengeluaran yang tidak boleh Anda irit, pengeluaran yang tidak boleh Anda hemat. Pengeluaran ini wajib Anda keluarkan karena harga ketidaktahuan. Kalau kamu belajar menabung, Anda belajar membagi ilmu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana hari ini kondisi keuangan Anda mau jauh lebih baik, mau jauh lebih pesat, kalau Anda tidak mau belajar dari pakar dan ahlinya. Nah, pengeluaran untuk ilmu itu saya rasa sudah menjadi sebuah kewajiban agar ilmu Anda berkembang, skill Anda berkembang, otomatis
income Anda juga akan semakin naik. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini percaya atau nggak percaya, pengeluaran untuk orang tua ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Pak, bagaimana dengan sekarang sandwich generation? Saya bekerja juga menghidupi saya, menghidupi anak saya, tapi juga menghidupi orang tua. Ingat pesan saya satu, orang tua kamu dulu waktu kamu kecil, orang tua kamu juga tidak mempermasalahkan untuk berapa biaya yang harus kamu berikan kepada anaknya, yaitu kamu. Sama seperti kamu, anak kamu yang kecil sekarang, kamu akan banting tulang mati-matian untuk bagaimana menghidupi anak kamu. Tapi kita jangan lupa, kita tidak bisa hadir di muka bumi ini, kita tidak bisa berjalan di muka bumi ini, kita tidak bisa sekolah di muka bumi ini, kita tidak bisa merangkak di muka bumi ini tanpa campur tangan orang tua kita. Ya, makanya kenapa ada istilah kalau kita hari ini mau melamar, kalau Anda belum menikah ya, kalau Anda melamar itu ada istilah uang susu, yaitu uang yang harus kita berikan kepada orang tua kita atau mertua kita karena berjasa telah membesarkan anaknya sebelum saya lamar menjadi istri atau pasangan saya. Nah, uang susu itulah yang harus kita terus berikan pada orang tua kita. Sekalipun orang tua kita adalah orang tua yang masih bekerja, tapi nggak ada salahnya kita sisihkan. Kalau orang tua ngomong nggak perlu, saya nggak butuh, ya bersyukurlah. Puji Tuhan, alhamdulillah kalau Anda misalkan hari ini mengatakan orang tuanya nggak butuh. Tapi bagaimana dengan orang tua yang memang harus ketergantungan sama anaknya? Nah, ini Anda wajibkan karena orang tua ini adalah sumber rezekimu. Kalau Anda hari ini menafkahi orang tua kamu, niscaya ketika orang tua kamu punya kesulitan, orang tua kamu tidak punya penghasilan lagi, dan dia mengandalkan sumber pendapatan satu-satunya dari anaknya. Percaya, uang ini uang misterius. Semakin Anda berikan, Anda akan mendapatkan dari sumber yang berbeda. Ada aja sumber pendapatan yang Anda tidak duga-duga. Semoga kalau bisnis Anda tiba-tiba ada orderan mendadak, orderan yang di luar biasanya contohnya. Kalau Anda mungkin pekerjaan, skill, tiba-tiba Anda diberikan lembur. Tiba-tiba Anda dapat aja uang-uang yang tidak diduga ketika Anda hari ini konsisten menyisihkan untuk orang tua kamu. Mungkin kadang setelah kamu menikah, kamu akan ribut dengan pasanganmu gara-gara masalah memberikan nafkah sama orang tua. Nah, itu tolong dibicarakan dengan pasanganmu. Tolong berikan konten ini kepada pasanganmu supaya pasanganmu sama-sama terbuka. Loh, penghasilan kita berdua. Yes, sepakat. Saya memberikan pada orang tua saya dan istrinya juga memberikan pada orang tua. Karena kalau kita hari ini memberikan sesuatu kepada orang tua, niscaya maka rezeki itu akan datang dari hal-hal yang tidak terduga. Ini sudah sering terjadi dalam hidup saya dan beberapa ketika saya mengajar pada murid-murid saya juga sering terjadi. Ini yang sering saya bahas tentang konten 5B, yaitu 1, beramal. Beramal apa? Beramal waktu. Yaitu apa? Sering luangkan waktu bersama orang tuamu. Karena orang tua itu harta yang paling bahagia adalah keluarga. Yang dicari apa? Dia mungkin kebutuhan hidupnya dia sudah tidak perlu menanggung anak cucu. Dia cuma menanggung hidupnya sendiri, tetapi dia masih butuh waktu untuk anak cucu. Ketika Anda bisa beramal waktu dan saat itu dia tidak perlu lagi beramal dana, maka itu adalah harta yang paling berharga bagi orang tua. Jadi anaknya tidak melupakan dia. Anaknya masih membawa cucu, saudara, famili datang bersama-sama. Itu sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang tua. Maka beramal ini konversinya adalah bagaimana Anda pengeluaran, mungkin di satu sisi pengeluaran, tapi bagi di sisi yang lain ini adalah beramal. Jadi dana ini semakin Anda bagikan, semakin tidak ada habisnya. Ya, pengeluaran yang keempat ini adalah pengeluaran sedekah. Nah, pengeluaran yang sedekah ini adalah hukum alam itu ada. Hukum sebab akibat itu ada, karena itu sedekah itu wajib. Makanya saya percaya di setiap agama pasti mengajarkan adanya namanya sedekah. Ya, jadi sedekah itu ketika Anda bagikan, Anda semakin memberi, Anda bukan semakin miskin. Karena pengeluaran sedekah itu seperti kayak Anda itu air sumur. Saya selalu ilustrasikan air sumur. Air sumur itu ketika diambil dia tidak pernah kering. Ketika dia diambil mata air itu justru dia akan membagi lebih banyak. Itulah hukum alam. Jadi mengapa prinsip memberikan sedekah itu hampir sama dengan orang tua tadi, yaitu beramal. Ketika Anda memberikan sedekah, maka niscaya Anda itu sedang dipersiapkan harta kekayaan berikutnya untuk menampung sesuatu yang kamu tadi sudah berikan. Ingat, saya selalu ajarkan kita ini saluran. Ketika Anda tidak pernah memberikan sedekah, justru saluran itu buntu. Ketika Anda mau diberikan air yang lebih baru, Anda harus membuang air yang lebih lama. Paling gampang sederhananya adalah hari ini kalau kalian mau dapat pakaian yang baru, kalian harus menyumbangkan pakaian-pakaian yang lama yang ada di lemari,
pakaian kalian yang tidak pernah kalian pakai, sumbangkan kepada panti sosial. Ketika Anda sumbangkan kepada orang yang membutuhkan, niscaya nggak lama kemudian akan ada banyak pakaian-pakaian baru yang akan mengisi tempat kalian. Itu sesederhana itu. Sama juga ketika Anda tidak pernah menyumbangkan harta kekayaan Anda sebagian, Anda tidak pernah akan diisi oleh harta kekayaan yang baru dari sumber yang tidak terduga-duga. Oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, semoga video kali ini bisa memblessing Anda, memberkati Anda, memberikan Anda insight-insight baru, agar semakin besar pengeluaran yang Anda berikan di sektor ini, maka semakin banyak pula kekayaanmu akan datang dari hal yang tidak terduga. Selamat mencoba, jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.